Nah, ini mengenai keamanan, Mas, ya. Keamanan itu luas sekali di sisi. Nah, tapi saya ngobrol keamanan yang paling prioritas lah. Pertama, Mas, di ENP itu, Mas, jangan sampai di production ya, Mas, ENP-nya jangan lokal ya, ini harus PALS ya. Contohnya misal di sini, Mas, ENP-nya ya. Kan ENP sini ya. Nah, ini Mas harus ini ya, misal kayak gini, ini kan saya ya di lokal ya, bebas ya kalau lokal ya, mau apa aja. Nah, ini jangan seperti ini, kalau di production Mas harus harus benar gitu ya. Dan ini dibagi juga harus PALS gitu ya, dibaginya harus PALS. Itu wajib banget lah itu, wajib banget hukumnya. Nah, yang kedua, itu pada saat upload Mas, di dalam storage yang tadi saya contohin ya. Misal Mas mau ngupload, misal ngupload gambar apa gitu ya, yang kira-kira penting gitu ya, ini masih ke sini deh Mas. Jadi tadi di tahapannya gimana, buat dulu Mas, eee, buat dulu, ininya ya, tadi dijalankan ya, PHP Artisan Storage ya, .link ya. Ini dia akan melakukan, penambahan folder ya. Jadi kayak kayak, symbolic link lah gitu. Nah gitu, udah gitu Mas juga harus, pakai ininya, CRF ya. CRF, ini ya, dia, semacam ya token lah gitu ya untuk setiap halaman gitu. Jadi ini simpennya di mana ya, Mas simpennya tuh di setiap halaman yang akan nge-post gitu ya. Jadi dia biasanya di indeksnya biasanya ada gitu, Mas. Misalnya di sini, oh saya tadi ini ya, saya cancel deh di sini, saya adain lagi. Nah, biasa dia disimpan di halaman sini, Mas. Nah, dokumentasinya sini ya, jadi ada. Nah, ketika misal kita melakukan request, kalau misal kita pakai CRS, kita harus ada header-nya nanti ya, header-nya gitu. Itu ya, itu wajib banget sih hukumnya. Nah, yang kedua dari pengamanan PHP ya, pengamanan PHP. Mas, PHP itu, saya udah, mungkin tadi bisa dilihat di YouTube saya, itu dia ada yang nama node security ya, itu wajib banget juga, cuman kalau dipraktekin saya lumayan lama itu, cuman di YouTube udah lengkap. Nah, di sini saya akan nambahin mengenai, PHP.ini ya. Mas, di PHP yang 74, 83, 82, 8 itu Mas, ada 2 konfigurasi ya. Saya ini kadang-kadang yang baru nyoba itu suka bingung ya. Ada 2 ya, ada 2, PHP.ini. Nah, PHP.ini itu apa sih? PHP.ini itu konfigurasi untuk, PHP gitu, Mas. Kan ada namanya misal Nginx atau Apache ya. Di situ ada temennya yang namanya PHP ya, bahasa pemrogramannya PHP. Nah, si PHP ini harus di-config gitu, biar apa, biar nggak jebol, biar susah ya, orang iseng tuh susah gitu. Nah, di situ ada yang namanya disable function, dan di situ ada 2 juga. Kalau kita menggunakan Apache, dia ada 2, .php.ini gitu. Makanya, ada 2 settingan ya. Nah, saya tunjukin lokasinya di sini ya, Mas. Di sini saya buka dulu ya, ini 82 saya, ini saya pakai 82 ya. Mas mungkin berapa ya, terserah ya, 74 misalkan. Sama aja Mas lokasinya Mas, cuman ganti-ganti tempat aja. Saya 82 ya, ini saya mau masuk ke 82 Mas. Se Pokoknya setiap ada server yang memang aktif ya, kalau server testing ya jangan dipermasalahin lah, itu bebas aja ya, mau apa aja ya. Kalau production ya, nah kalau production Mas harus hati-hati ya, harus bener-bener di-config ya, dan bener-bener dites juga biasanya, bener-bener dites juga gitu. Saya coba masuk ya sini ya. Nah, sini masuk situ, dia coba kita masuk masuk pengen lihat tuh, oh PHP.ininya ya. Untuk PHP.ini seperti ini ya, masuk, Mas, ya. Nah, ini cari namanya disable function ya, disable function. Ini paling paling prioritas sih, disable function. Nah, ini di sini disable function saya kan default-nya kan kosong gini ya, Mas. Disable function kosong gini. Ini harus kayak gini, Mas, harus di-copy nih, semua copy, Mas. Tapi hati-hati ya, Mas, kalau misal dia biasanya kan, jadi ini tuh fungsi-fungsi yang suka digunakan oleh si penyerang, untuk, masuk ke dalam mesin gitu, ke dalam server gitu. Nah, kita matikan gitu fungsi-fungsi itu. Tapi kadang-kadang fungsi-fungsi itu tuh digunakan oleh aplikasi yang kita pakai gitu. Contohnya misalkan nih, STR repeat itu dia di Laravel dia pakai gitu. Nah, app close juga, nah ini WordPress dipakai gitu. Jadi kadang-kadang harus jangan di all gitu, jangan di semua kan, harus dicek juga gitu ya. Nah, hal seperti itu wajib diperhatikan, Mas. Jadi ini ada kebutuhan untuk, nah ini mandatory ya. Jadi penyerang tuh biasanya harus ini, jangan di Apache ya. Di Apache ini wajib banget ini.
Tapi tadi kebutuhan juga harus di apa, harus diperhatikan gitu. Kebutuhan dari aplikasi masing-masing gitu. Nah, yang kedua itu ada CLI/php.ini Mas yang ini. Nah, ini juga sama Mas. Ini harus di disable function juga karena dia nggak tahu ya kenapa dia buat dua gitu si Apache ini gitu. Ada si PHP ya, ada CLI-nya, ada untuk Apache-nya. Mungkin Mas, karena boleh sambil tanya ya. Mas? Oh, boleh boleh. Boleh. Itu kan tadi saya lihat yang mau di disable dia punya beberapa ada tadi Ini saya lihat dalam kurung itu ketika di disable yang Laravel itu bermasalah Mas. Terus antisipasinya gimana Mas? Kalau kita butuh tapi kita juga perlu sampai harus disable Mas. kalau saya pribadi sih juga masih bingung Mas, ketika saya masih open ya, masih buka ya. Mas. Jadi maksudnya ini masih keterangan ya. Jadi kalau misalkan kita itu ingin aman ya, ini salah satu permasalahan juga ya. Ini tidak ingin aman tapi apa ya, si takut diserang gitu kan. Ingin aman tapi itu dipakai gitu, si celah itu dipakai oleh aplikasi. Nah, gitu. Jadi kalau saya sih selama ini saya buka aja Mas ya. Saya buka buka dulu. Maksud nggak di kan kayak gini nih. Kan ini misalnya saya copy ya, ini copy. Nah, ini tuh kan ada koma ya Mas, koma. Nah, saya suka 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 nggak dimasukin gitu. Kalau repeatnya nggak dimasukin kayak gini aja. Jadi segini aja Mas gitu. Untuk apa ya? Biar tadi aplikasi si Rapel jalan gitu Mas. Jalan. Nah, Kalau kalau misalkan tadi gimana saya pengen tetap pakai Laravel tapi pengen aman juga. Nah, ini masih ini ya Mas, masih kadang-kadang terhandle-nya oleh misalkan mode security gitu Mas. Jadi apa ya? Ya bingung juga kan karena kita pakai function ini tapi ada khawatiran function itu digunakan untuk oleh si penyerang gitu. Kalau saya ini sih Mas hmm? berlaku di kode igniter juga Mas ya? Untuk masalah ini ketika di disable str repeat ini. Ya itu dia Mas beda-beda. Jadi eh, apa ya? Tadi si si code igniter perlu ini ya, dia akan ini kok Mas. Mas selalu cek log aja. Dia ketika misalkan Mas ya, ini Mas matiin aja, Mas pakai ya, semua pakai aja Mas, di semua pakai. Mas operasional login gitu kan, akses-akses table apa gitu. Akses-akses data apa. Kalau tetap enjoy jalan berarti dia nggak ada masalah Mas. Tapi kalau cek di log ya, oh, kok ini nggak jalan gitu. Nah, Mas kayak gini kan bisa di log bisa Mas kayak gini Mas. Tahu kan cek log ya. Misalkan gini tile min f var gitu ya. Var apache ya kalau apache ya var log ya. Misal log apache error gini Mas. Nah, kayak gini aja Mas, kayak gini. Mas terus operasional nih. Jalan gitu. Jalan aja pakai maksudnya jalan tuh ngeklik beberapa tempat aplikasi gitu. Menu-menu kalau enjoy jalan nggak ada masalah ya berarti it's okay gitu Mas, jalan pakai aja Mas. Tapi ketika oh kok ini kok dia ini kok nanti nanti dia nunjukin misalkan function ini tidak dapat diakses misalkan dia ada error seperti itu Mas. Nah, Mas itu mah keharusan ya. Mas matiin aja ininya gitu. Nah, seperti itu. Makanya saya nggak bisa ini karena saya jarang pakai code igniter Mas. Oke Mas kayak gitu ya. Oke, Nah, makasih Mas. oke, eh tadi kayak contoh, nah sekarang gimana? Nah nanti Mas berarti jadi satu pertimbangan kan? Kok kalau misal PHP gini nih, ya, tadi STR repeat nggak bisa jalan, apa kalau STR repeat ini diaktifkan, dimatikan, PHP nggak bisa jalan. Ah saya bingung ya, gimana nih pakai apa? Nah itu pertimbangannya tadi Mas, misalkan pakai Vue.js, pakai React, kayak gitu Mas, pertimbangannya gitu. Nah ini saya maksudnya gini ya, ini lebih cenderung untuk publish ya Mas, untuk aplikasi-aplikasi yang memang di-publish gitu. Nah, pertimbangan hal seperti itu untuk sisi keamanan. Nah, kalau misalkan kira-kira, ini internal ini ya, internal perusahaan gitu ya, ya menurut saya selama ini sih, kita pakai nggak masalah sih Mas, gitu. Kenapa? Kalau misal kita publish di luar, ini kan orang tuh skill-nya beda-beda Mas ya. Ada A sampai Z itu ada gitu. Nah, kalau di internal kan kita udah tahu, oh ini paling teman-teman yang segini gitu basic-nya, jadi bisa kita pakai lah. Dan itu bisa dianulir kan nanti ada yang namanya kan mode security, banyak ya Mas pertimbangannya kan. Cuman ini antisipasi aja pahitnya ya, saya suka melakukan disable function gitu.
Yaitu ya, mengenai disable function. Nah, kalau misal yang ini, yang kedua ini dia Mas misalkan melakukan PHP artisan. Nah, Mas itu ini ST repeat sama put env itu nggak harus jalan gitu, Mas. Nah, seperti itu, Mas. Kadang-kadang buka tutup misalkan itu ya itu salah satu yang harus dilakukan sih. Ya itu ini, kita melakukan eksekusi kayak misal PHP, Composer ya, ini kan untuk CLI, Mas. Jadi ini CLI, ini untuk Apache gitu. Kebutuhannya dia pisah sih. Si PHP itu dia pisah, ini untuk Apache-nya artinya kalau Apache di depan, Mas. Publish gitu maksudnya ke sini, Mas. Aplikasi masih tapi ketika kita menggunakan internal aplikasi kayak contohnya misalkan Composer atau WinZip gitu, ini, jalan gitu, Mas. Nah ini jadi memang prioritas yang atas yang ini gitu. Nah ini untuk kebutuhan si programming aja sih. Tapi ya wajib dilakukan karena takutnya si si penyerang lewat, celah lain jadi dia masuk ke atau lewat aplikasi lain yang bisa, eee, CLI dijalankan gitu. Nah saya suka buka tutup aja gitu. Itu Mas. Nah berikutnya sisi keamanan juga itu kayak gini ya, ini, saya catat di sini ya poin-poin penting banget. Misalkan allow, URL open, app open-nya saya off-in gitu ya, open base. Jadi wajib banget base dir kayak gini gitu. Nah terus ke bawah, jangan lupa ketika udah tes ya Mas ya, udah tes itu ini ya Apache config test ya. Kenapa takutnya salah setting Mas ya, gitu ya. Kalau ini kan tadi ya, kalau ini pos maksimalnya ya, maksimalnya. Terus ini, maksimal file size-nya yang di-upload berapa gitu. Itu tergantung ya, ini sesuai kebutuhan-kebutuhan saja sih. Kalau ini ya, kalau maksimal. Cuman yang tadi sama disable function, apalagi disable function itu, rekomendasi banget sih harus dilakukan. Nah ini ada satu, untuk penyetingan ya mode security di situ. Coba Mas nanti kapan-kapan ada waktu coba akses aja penginstalannya. Nah ini pengamanan di Apache ya. Pengamanan ini pengamanan yang memang basic ya dilakukan di server masing-masing jadi yang menggunakan Apache sama PHP ya. Nah ini ada beberapa celah yang memang harus kita confirm ya. Yang pertama itu yang, SSI, CGI, eksekusi itu kalau CGI itu biasanya dia di Apache yang ini ya, yang versi-versi dulu ya. Kalau yang baru tuh aman sih ini gitu. Tapi di bawah nanti saya paling bawah ada, rangkumannya ya ini di sini nih Mas. Nah di sini Mas, saya rangkum deh biar nggak pusing. Nah jadi Mas masuk ke sini dan ini harus ada gitu Mas, gini Mas, jalankan maksudnya. Nah paling nanti Mas kalau udah setting ya, jangan lupa Mas harus coba akses lagi webnya gitu. Tapi ini oke sih saya pakai ini oke ya, di production ini oke Mas. Jadi dia akan, lebih aman lah si aplikasi webnya itu. Dan udah pasti ya SSL itu, HTTPS ya harus pasti udah itu harus dipakai gitu ya. Oke berikutnya apalagi ya? Saya loncat-loncat ya, tapi di sini memang ada bacaan-bacaannya sih. Nah, ini penting juga Mas di virtual machine-nya Mas, di virtual host maksudnya. Virtual host-nya Mas kayak gini Mas, nah ini Mas nih, ada limit directory ya, di sini nih ya. Ada PHP admin, open tmpdir, sama open basedir ini wajib banget Mas. Mas harus lakukan ini. Ini Apache Mas ya, di settingan Apache ya. NGS mungkin lain waktu saya ini buat buat apa ya, buat kelas NGS. Cuma di sini saya pakai Apache, ini wajib banget. Ini SSL ya, ini biasa settingan biasa ini. Udah sih kalau saya seperti itu. Terus tadi ya ini udah replikasi tadi udah saya jelasin, replikasi file juga Mas ya tadi ya, ini. Dan ya tadi Mas kalau saya tuh suka melakukan beberapa hal takut ada untuk antisipasi aja Mas. Jadi Mas bisa lakukan untuk backup file, replikasi itu tergantung kebutuhan ya Mas. Kalau misalkan itu production, itu data-data penting, itu Mas wajib. Kalau misalkan, hanya data-data pribadi sendiri ya itu Mas backup file aja gitu. Kalau misal ribet menggunakan replikasi, karena dia ada 2 mesin kan ya, ada 2 mesin yang memang berjalan gitu. Kan kalau 2 PM kan lumayan juga kan ini ada apa ya, ada, dana gitu di situ kan. Apalagi, oke ya, di situ. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana sih ngebuat API tapi sederhana ya.
Ini ada tahapannya, Mas, ya. Jadi kalau ini basic ya, mode basic ya. Mas kalau mau di Windows, apa ya, saya ini dulu deh.